Johannes, orang memanggil saya Pak Jo, founder dari Kopi Jo, yang sejak 2009 saya memperkenalkan Kopi Jo di Jogja. Awalnya sih seneng masak, Mas. Oh, malah masak? Hobi masak, hobi ngeracik. Terus waktu 2009 itu saya diajak temen untuk acara Binale Jogja. Binale Jogja ke-10. Jadi temanya Jogja Jamming. Yang dimana kita diminta untuk jadi volunteer. Dan kebetulan saya cuma minta untuk di bagian cookingnya aja, di bagian dapur lah. Untuk nyiapin konsumsi untuk panitia, bahkan orang-orang yang datang ke situ sebenarnya boleh, mereka masak sendiri boleh. Terus mereka pengen apa, ya udah bikin sendiri. Bahan bakunya ada di situ dan disuplai dari teman-teman seniman. Tapi kita nggak bisa minta bahannya harus ini, nggak bisa. Jadi bahan yang mereka bawa apa tergantung, itu urusan mereka. Jadi terserah mereka. Kalau ngeracik kopi karena dari basic masak, seneng bermain di fermentasi, seneng bermain di rempah-rempah, akhirnya keterusan, Mas. Kayak gitu. Saya paling bisa nyebutin sekitar ya kurang lebih 30-40% ya. Jadi basicnya itu memang dari Robusta. Kami nggak pakai Arabica, Robusta. Kenapa Robusta? Karena kita ambil pahitnya aja. Kalau Arabica kan asam di mulut ya, asam di mulut. Kebetulan kami bermain di fermentasi rempah, atau rempah yang di aging, jadi kita pakai untuk mengolah kopi tadi. Nah, kopi sendiri waktu kami racik itu sudah ada beberapa rempah. Kita kadang pakai kayu, kulit kayu ya, dari kulit kayu mesuji itu bisa. Jadi kita cari base-nya dulu yang bagus apa nih, rempah-rempah. Kita rasain per rempah-rempahnya, masing-masingnya itu kita rasain dulu. Kita kita rasain, oh ini oke nih, cocok ini, oh ini oke, oh ini kita blend gimana, bisa. Ternyata setelah ketemu, kita bikin satu racikan nih. Bikin satu racikan, di situ ada kulit kayu, ada daun kayu, terus ada coklat, ada susu sebagai pemanis SKM ya, terus ada kopi basic Robusta, terus ada kayak daun kayu manis itu kita juga pakai, akar alang-alang itu kita juga pakai. Tapi kita bermainnya bukan dalam dosis besar karena kita bukan bermain di jamu. Kalau specialty itu kan kita butuh seperlunya untuk menimbulkan satu taste yang bagus. Nah itu yang kita mau. Di situ kita ketemu, racikan itu kita buat, terus akhirnya apa? Akhirnya kita rasa oke nih, kita coba tester ke teman-teman. Mereka pada suka. Terus akhirnya pas acara Binale ke-10 itu di 2009 saya keluarin. Racikan saya keluarin, mereka responnya bagus. Setelah Binale ke-10, mereka ada dilanjut pasar kangen ketiga kalau nggak salah itu ya. Kami diajak buka stand, dikasih stand free. Kami sendiri bingung mau jual apa. Udah jual itu aja Pak Jo, yang Pak Jo bisa di sini, yang biasa Pak Jo sajikan. Ya udah kita sajikan itu, kita jual. Di situ ternyata responnya bagus. Tapi di situ kami bukan sebagai usaha pokok. Masih coba-coba Mas gitu. Masih coba-coba karena memang pokoknya waktu itu saya bermain di pembesaran ayam potong, usaha pembesaran ayam potong sama buat atau desain tas, produksi tas. Nah di situ itu sebagai selingan aja waktu itu ya, selingan. Terus setiap beberapa bulan sekali kami diajak event. Akhirnya lama-lama di tahun berikutnya kami berkembang kan. Nah di situ mulai kita kok kayaknya lebih menjanjikan ini waktu itu ya, lebih menjanjikan ini. Yang pasang surut dari usaha yang sebelumnya itu kita alami, ya udah ini sebagai backup kita lebih fokuskan lagi sampai sekarang malah seperti itu. Berarti kan Kopi Jo itu memang spesialisasinya kopi rempah,
Ya, orang bisa mengatakan seperti itu. Gini, sebenarnya selain otentik, kenapa harus kita lebih suka pakai, bukan harus ya, kenapa lebih suka pakai tembikar? Secara nggak langsung, kalau kita pakai logam, bahan media logam ya, aluminium, itu kalau kita cuci pasti akan ada korosi. Jadi bekas cucian pasti akan keluar agak warna abu-abu ya, karena gesekan korosi tadi. Yang paling bagus sebenarnya stainless kalau untuk logam ya. Nah itu bisa dikondisikan dengan stainless. Tapi kenapa kita pilih pakai tembikar? Tembikar itu punya unsur tanah. Itu lebih dominan bisa diterima. Dari segi bau, rasa, itu lebih dominan bisa diterima. Terus akhirnya kami kembangkan dengan tembikar tadi. Nah dengan tembikar itu secara nggak langsung hasilnya dari segi rasa lebih dapat mas, lebih dapat seperti itu. Kalau kita mulai bukan waktu ramainya bisnis kopi mulai muncul bukan ya, tapi sebelumnya malah. Karena di era 2009 itu kan masih belum banyak pemain bisnis kopi, itu kan belum banyak. Dan kita kenapa masih bermain di tradisional, kita menjaga secara nggak langsung, kita konsisten menjaga taste. Satu. Yang kedua, dengan konsisten taste yang bagus, sampai sekarang pun orang menikmatin kopi Jo dulu sama sekarang sama. Nah, untuk menjaga supaya orang bisa mengenal kami karena punya rasa kangen, punya apa, kok pengen kopi Jo ya, pengen kopi Jo ya, pengen nih nikmati kopi Jo lagi. Oh ternyata taste-nya sama. Nah itu yang sebenarnya yang kami pertahankan sampai sekarang. Buat kami kopi-kopi kekinian, kopi-kopi apapun juga lah yang sekarang mulai banyak tumbuh di Jogja atau di Indonesia, kami bukan tipikal orang yang harus kepo atau untuk ngikutin alurnya mereka. Enggak, kami lebih baik kami fokus dengan kemampuan kami, dengan konsisten kami, dengan taste kami, kita fokus. Ya kami ya seperti ini, kami taste-nya ya taste kami ini. Nah itu yang selalu kita pegang teguh. Terus untuk perkembangan modern secara nggak langsung sampai saat ini, kita sendiri ya sekedar kita mengikuti media atau apa, kita ikutin, oh ternyata ada pertumbuhan kopi seperti ini. Bahkan dengan sekarang pun kami masih tetap mengulik, bukan mengulik dengan kopi-kopi kekinian, bukan, tapi kita mengulik dengan base-nya yang kami punya sendiri. Jadi kopi Jo itu kan punya base dari rempah, dari fermentasi rempah atau rempah yang di aging yang kita mix dengan kopi. Nah itu yang akhirnya kita ulik lagi. Ternyata kopi Jo itu masih bisa berkembang lagi loh untuk produk lain. Misal dari kopi Jo bisa jadi untuk dibikin tiramisu, itu bisa. Untuk dibikin lagi koktail, itu bisa. Terus untuk dibikin lagi, yang sekarang saya kembangin dan belum rilis, peraman mas. Ya. Jadi peraman itu, kenapa peraman? Kopi Jo itu punya lifetime. Lifetime-nya itu sekitar 7 hari, 10 hari. Dia akan mengalami satu proses yang bisa dikatakan expired. Expirednya itu bisa dikatakan kalau expirednya bagus, dia akan nonjol asam, tapi asamnya asam seger. Jadi rasanya kayak kefir, kecut lah dia. Kecutnya kecut seger kayak kefir. Tapi kalau asamnya asam bau comberan, maaf ya, itu yang harus kami buang. Itu kita keep lagi, tambah gula, masukin ke dalam toples besar, kita kumpulin, tutup rapat, kita tunggu. Di situ mulai ada perkembangan perubahan. Nah, kita cari tekstur dari intisari tadi yang keluar, warna hitam, kembali ke warna hitam kopi. Makin lama makin tebal, dengan usia waktu yang makin panjang. Setelah clean, itu yang kita ambil, kita panen. Seperti itu. Nanti dari sisi produk Kopi Jo ini mereka banyak inovasi produk lain, salah satunya peraman tadi. Ya, itu yang sekarang sampai sekarang masih belum kami rilis. Kayak gitu.
Banyak sih Mas. Jadi tadinya kenapa Kopi Jo mulai kita sell di luar ya, kita diajak. Banyak teman-teman yang ngomong, Pak Jo kopinya enak. Terus akhirnya saya berpikir, kita perhatiin, kan banyak ya kayak tukang becak, maaf ya, bukan merendahkan, bukan ya, tukang becak, terus kayak pemulung, tukang parkir. Kalau mau minum kopi enak, kenapa harus mahal tadinya gitu ya. Jadi pertama kali Kopi Jo kami rilis di acara Pasar Kangen pertama itu harganya cuma Rp4.000. Dan itu terjangkau sekali. Dan kenapa kita jual segitu? Supaya pangsa pasar kami itu bukan mengena ke kalangan menengah ke atas atau atas aja, tapi kalangan bawah pun ikut. Mau ngerasain kopi enak ya ini, coba. Kalau menurut mereka ya, tapi kalau kami cuman berpikir supaya semua kalangan itu bisa. Satu. Yang kedua, Kopi Jo sendiri itu buat kami banyak mempertemukan orang yang tadinya lama nggak ketemu, terus ketemu di tempat kami, mereka jadi gergeran lagi, bahkan mereka ada yang baru ketemu di tempat kami, mereka kenalan, punya peluang bisnis apa, terus ada lagi juga yang punya karakter, ya mohon maaf kurang bagus ya. Jadi waktu di event, karena kami nggak pernah namanya nginget siapa yang beli, orang datang, Pak Jo saya bayar nanti ya, bawa dulu jalan-jalan, ada yang ngilang, tapi banyak banget yang balik. Ya kira-kira sekitar 1-2%-nya orang itu menghilang itu ada. Bahkan sampai sama gelas-gelasnya dibawa. Buat kami nggak masalah, karena gelas itu saya anggap itu sebagai media promosi. Jadi secara nggak langsung saya kehilangan gelas, tapi saya dapat impact yang bagus juga. Dia bawa pulang gelas, temannya tanya, loh kamu dapat gelas ini dari mana? Oh dari Kopi Jo. Akhirnya tahu kami. Seperti itu. Tapi ada juga yang orang beli, dia bawa uang nggak cukup. Akhirnya nggak apa-apa, kakak punya uang berapa? Oke, saya terima. Ini diambil. Walaupun itu nilainya kurang, entah kurang 50%, 25%, entah berapapun lah. Supaya dia itu juga bisa nyoba kualitas kami. Karena apa? Kami menganggap satu event itu kadang kami kan ada waktunya berbagi. Berbagi apa? Ya kita misal ikut 7 hari. 1 hari kadang saya loss, saya nggak minta Rp1 pun mas. 1 hari. Kadang orang itu bayar, dipanggil. Kadang kan kalau di event kami ada beberapa freelance yang ikut kami briefing dulu, jangan diminta ya, andaikan mereka bayar, terima, tapi kembaliin. Kenapa Pak? Hari ini kita berbagi. Tujuannya apa? Bukan tujuan macam-macam, wah Pak Jo kaya atau apa itu, bukan. Tapi sebenarnya kita pengen memperkenalkan lebih jauh lagi. Ini lotes kami, ini waktunya kami berbagi. Tapi ya waktu untuk berbagi itu kita nggak bisa menentukan dalam 7 hari kita event, hari ketiga kita berbagi, kita sudah komentar banyak di sosmed atau di apa itu, enggak, kami akan diam. Kalau memang tiba waktunya berbagi. Jadi orang justru akan menerka-nerka sendiri di situ, kapan ya Pak Jo berbagi, karena sudah biasa tahu ya, kayak gitu. Kalau saya sih nggak muluk-muluk ya, jadi harapannya Kopi Jo itu bisa dikenang. Satu. Yang kedua, buat penerus saya nantinya itu, saya juga nggak tahu dari saya sendiri, dari keluarga saya sendiri itu bisa dapat manfaat yang lebih lah. Jadi orang akan tahu Kopi Jo seperti apa, lika-likunya seperti apa, dan saya cuma berharap ya ngalir aja. Saya nggak mau kita harus punya target nih. Kalau nggak masuk sakit mas. Gitu. Yang penting jalan terus ngalir aja. Kualitas juga jaga tetap. brandnya Kopi Jo ya, makin gitu ya. Iya, tetap. Oke Om, mungkin itu aja. Matur nuwun Om Jo. Siap. Terima kasih.